Ya, Assalamualaikum Pak Sparta. Bapak maaf suaranya masih di. Kamu ujian yang kemarin? Iya Pak, Ya, hari apa tuh ujiannya? 2 minggu lalu ya? yang hari Kamis. Ya Habis Kamis. kemarin, kemarin. Oh iya iya. Bimbingan Pak Taufik ya, semua. Udah Diana. Bukan, saya Mita. Tuh, pembimbingnya siapa? Pak Taufik tuh, Oh, Pak Taufik. Pak Taufik ya. Dah, coba kamu apa buka berita acaranya saya suruh perbaiki apa Oh kan? iya Pak. Iya Pak, sebentar Pak. Ya Pak. Mana? Ini terus mana itu berita acara yang saya koleksi itu mana? Yang Bapak koreksi kemarin data saya yang nol kan Bapak minta untuk diganti jadi Iya, non-performing loans. iya, iya, iya. Oh Terus, iya, iya. ya terus kemarin saya udah eh, ganti, terus juga saya kemarin juga udah uji ulang datanya, Hmm. Ya. terus saya juga udah ganti di bab empatnya. Oh iya. Kemarin saya juga udah diskusi sama Pak Taufik kalau Ah, misalnya eh, nanti perubahannya tuh emang nggak banyak yang berubah sih Pak. Mungkin ya, kemarin pas di uji statistiknya itu kan minimum untuk loan at risk kan minimumnya itu kan ada yang 0,00 itu kan iya, Pak. iya, Nah iya, sekarang tuh berubah, iya, berubah jadi ya. Terus kemarin juga untuk observasinya tetap 176 iya, iya, perusahaan, iya, 176 data. iya, iya. Jadi saya juga, ya saya kemarin untuk revisi saya ganti yang NPL sama udah diolah juga kemarin saya Oh, udah iya, kerjain olahannya. iya. Gitu aja sih Pak Mana sih nama coba lihat mana sih? hasilnya. Iya, Benar Pak. 24 dia. Ini kamu hapus dulu ya. Udah. Coba Kenapa Pak? coba di verifikasi ini kamu silang aja. Biar nggak bisa tampilannya lebih banyak. Udah Bapak maaf di rumah saya dekat masjid jadi kurang terdengar. Saya ambil headset dulu ya Pak sebentar. Iya, iya, iya. Ya Bapak Pak sudah terdengar suara saya. Iya. Ini apa navigation yang sebelah kiri itu kamu delete aja apa hilangkan aja. Oh yang ini ya. Ya, udah. Nah, ini mau kemana? Ini. Ya kemarin Ah, kalau untuk ininya sama sih Pak kriteria sampelnya iya, terus iya, iya. periodenya nggak berubah. Iya. Terus, Saya sempat kemarin sempat diskusi sama Pak Taufik apa saya eliminasi aja tapi ternyata kata Pak Taufik nggak apa-apa di NPL-in aja yang kan ya, kemarin itu kan rumusnya kredit restrict tambah NPL kan Pak karena ya, eh, perusahaan itu kan perusahaannya itu kan Alobank. Nah, Alobank itu emang tidak ada kredit nggak ada kredit restrict. Jadi cuma ada NPL. Terus saya juga akhirnya menggunakan NPL aja. ya, Jadi perusahaannya tetap sama 41 perusahaan. Lalu periodenya sama 5 tahun dan jumlah observasinya itu yang sebelum di outlier itu 205 dan sesudah di outlier itu 176 perusahaan sama seperti sebelumnya.
Ini, nah untuk statistik deskriptifnya juga Ya, yang berubah kemarin cuma di loan at risk aja. Kemarin kan minimumnya kan ya, ya, ya. 0,00 kan Pak. Ya. Sekarang udah Itu yang berubah maksimum jadi 0,6 itu emang iya tuh 0,6. iya Pak. Bang apa? Coba lihat datanya deh. Datanya lihat. Kenapa Pak? Coba lihat datanya. Yang mana tuh 0,6 tuh? Tunjukin saya. Benar Pak. 0,63 gede banget ininya permasalahannya. Bang apa Iya tuh? Pak, soalnya biasanya yang tinggi-tinggi itu emang perusahaan yang tidak apa Boleh ya, bang. Lihat banknya tidak Bang men, Aman. Buka aja datanya bang. tidak ya Pak. Ini kamu close dulu nih. Close dulu ini. Ya Pak, sebenarnya. Close dulu. Sebentar ya Pak. Ini Pak. Bang Bukopin. Oh, Bang Bukopin ya. Iya, Ada angkanya berapa? Cuma satu itu aja. Tahun 2021, 2020 mana? 2000. Lihat Oh, Bukopin, ini Bukopin, Bukopin, ini Bukopin, Bukopin. mana ya? Benar. Hmm, Ini Pak. iya, iya, iya. Iya, iya. Ya udah, nggak apa. Ini Bang Mistika itu berapa? Bang Syaf bilang apa Pak? Oh, iya, Restika iya. ini. Udah. Ya udah, nih. Ya, Iya Pak. Udah Pak. udah. Nggak all air deh. Dia nggak all air ya? All air. Kenapa Pak? Dia all air nggak? All air nggak? Oh, benar. Saya kemarin udah catat. Apa? Kalau Bang Bukopin, eh, Coba kamu cari kayaknya all yang airnya. 0,63 itu kayaknya nggak kena outlier deh Pak. Apa? Soalnya kemarin saya sempat kan dia kan eh, ini ya ketujuh tahun 2021 yang ke outlier itu apa yang ini Pak tahun 2022-nya. Jadi dari 2018 sampai 2021 tuh masuk. Kalau ini kalau ini sampel yang udah nggak ada hitung-hitungannya Pak, karena buat diolah datanya. Kalau Bang Bukopin kamu keluarin bisa nggak? Em, Kemarin saya juga sempat bicarakan sama sama Pak Taufik yang tentang bank yang kemarin yang 0,00 itu karena ya bisa jadi itu kan nggak sesuai kriteria ya Pak. Cuman Pak Taufik bilang udah jangan ada yang dikeluarin lagi banknya. Soalnya emang saya kan dari 47 perusahaan ya Pak.
cuma tinggal 41. Tunggu, tunggu, azan, azan lagi, azan, tunggu, tunggu. Ya. Iya, azan. Nah, maksud saya Bukopin itu kalau kamu keluarin satu itu bisa nggak itu? Kan dia apa ekstrim banget tuh NPL-nya Ya, Pak. 0,3, 0,5 kan. Yang lain kan yang paling kecil kan. Iya, iya Iya, harusnya nilainya tuh kecil-kecil. iya, Cuman kan dia kalau misalnya dibilang mungkin ini karena besar, karena kan waktu itu kan tahun 2021 tuh kan bukan masalah, lagi, bukan itu. Dia memang besar, berarti tapi dibandingkan sampel kamu, dia kan termasuk yang tinggi dan sekarang outlier namanya. Dikeluarkan aja, iya. maksud bisa nggak? Oh, Coba dikeluarkan deh. Hasil gimana? Hasil gimana? Kalau dikeluarin kan? di tahun 2021-nya aja, Pak. Bukan semuanya, bukan semuanya semua bang kopin dikeluarin aja. Nggak pakai bambu kopin, Oh, gitu, Pak. Berarti semuanya. tapi nanti saya berkurang lagi dong, Pak, perusahaan. Bang kopin jadi berapa? Saya berarti nanti cuma jadi 40 perusahaan. Berapa? Berapa perusahaan? Empat, berapa? 40 perusahaan, Bang. Kalau Bukopin dikeluarin. Nggak apa-apa, 40 udah cukup besar gitu. Udah banyak itu. Nggak apa-apa. 40 perusahaan kan banyak itu. 40 bank kan banyak itu. Hmm. Malah S3 aja kadang bank cuma 30 aja tuh. Oh, ya. Ya nggak apa-apa, coba kamu dikeluarin, coba gimana sih. Bisa Eh, nggak coba sekarang tuh? Itu buka VS-nya, bisa nggak kamu coba? Oh, susah ya nanti ya. Nanti oh, aja. dari awal lagi, Pak. Hah? Kan 0,66 tuh jauh banget. Wah, hasilnya gimana? Hasil apa regresi coba deh, hasil regresi. Hasil regresi. Regresi mana? Nah, Pak, kalau kemarin kan Pak Mukli sempat bilang ya CKPN itu mendekati signifikan ya. Kalau misalnya nanti dikurangin lagi perusahaannya, Enggak, bukan. Kalau nggak usah dikurang tuh bisa jadi dia naik loh. Jangan dikira dia nggak bisa naik itu ya, karena kan datanya nggak benar itu. ya Pak. Jadi lebih bagus hasil malah. Kok kurang cuma Oh, ya, satu, Bang. bagus. Ini ya hasil yang ini nih, kamu ada LPL ini. Iya, ini yang udah kemarin saya masukin NPL-nya. Hasilnya Berapa? emang nggak terlalu beda jauh sih, Pak. Paling berkurang dikit-dikit aja. Cuman untuk hasil semuanya kayak yang propnya di bawah 0,05 tuh hasilnya sama, Pak. Yang berpengaruh cuma NIM, BOPO, sama Pandimnya aja. Dia nggak merubah yang lain. Hasil Sebelum yang lain berapa, tetap sebelum berapa, nggak sebelum berapa variabel yang signifikan sebelumnya? Kenapa, Pak? Berapa variabel yang signifikan sebelumnya? Yang signifikan ada berapa variabel? Tiga. Sekarang Yang yang iya yang kemarin sidang tiga.
Berapa? Pas yang kemarin sidang tuh yang signifikan variabelnya yang berpengaruh cuma tiga, Pak. Sekarang tiga juga. Iya, sekarang tiga juga tetap sama. Ya karena bukopin itu yang merusak hasil itu bukopin sebenarnya. Yang Iya, merusak Kak. program itu bukopin. Kalau kamu bukopin keluarin sih mungkin lebih bagus sih. Kayak ya udah nanti saya coba, Ya, Pak. coba aja ke kalau hasil bukopin kamu keluarin sama aja ya, nggak berarti nggak usah dikeluarin itu aja. Oh ya udah, Pak. Iya, Kalau hasilnya bagus, berarti bukopin keluarin itu aja. Ya. iya, Pak. Tapi kalau hasil Untuk sama nggak jauh beda, hmm, signifikan tetap tiga, terus lari tetap nggak signifikan, ya berarti ya nggak usah dikeluarin, biarin oh, aja. ini nanti untuk misalnya kalau saya udah selesai olah data, saya langsung kirim ke Bapak atau saya ikut bimbingan minggu depan Usah, nggak yang usah, hari Kamis. usah kamu kalau kamu coba keluarin apa bukopin semua data bukopin dikeluarin terus kamu olah Hmm, hasilnya itu kamu pilih, itu tinggal iya, kamu Pak. kirim usah konsultasi lagi, ya kirim ke saya aja mungkin Oh, gitu. ya dikirim ke emailnya Oh iya baik, Pak. ya udah usah Nanti berarti saya ini dulu, nanti saya kabarin Bapak dulu ya lewat. coba aja. Tapi Ya, kalau Pak. hasilnya nggak jauh beda berarti jangan dikeluarin, biarin aja Oh iya, Pak. itu aja Oke, ya. Pak. Iya, Pak. Kopi merusak itu ada satu lagi itu yang 0,4 apa tuh, 0,4 ada lagi bang satu lagi itu. Iya, udah saya juga ini sih Pak, kemarin kan udah banyak yang kena outlier juga yang Oh, emang enggak, gede-gede. yang kamu kemarin kurang olehnya MPL berapa sih? Yang oleh yang kamu kurang berapa MPL? Kenapa Pak? Kamu kemarin kan online udah kamu kurangi. Iya, Ada berapa bank tuh? untuk perusahaan banknya sekarang cuma 176 Enggak, data bukan dari pertanyaan Bu saya Bu ngerti Ris. nggak? Katamu kan udah kamu kurangi olayer kemarin itu. Iya Pak. Ada berapa bank kamu keluarin olayernya? Kalau untuk banknya kan beda-beda ya Pak. Saya Ada yang tanya, bank saya tanya aja ada berapa bank kamu keluarin itu aja pertanyaannya. Jangan oh jawabannya mutar-mutar. ada ada 6 bank. 6 bank, apa aja banknya? Bank-bank syariah apa yang nggak termasuk? Oh, Bank Syariah nggak termasuk. Iya, sama bank yang eh, kayak laporan Emang keuangan Syariah itu sama nggak ada. konvensional kamu campur ya? Kenapa Pak? Syariah sama konvensional kamu campur emang tadi. Iya, jadi itu sampel saya itu awalnya itu kan seluruh bank perusahaan bank kan, cuman kan Terus kalau misalnya di kamu keluarin Bank apa Syariah alasan apa? Alasan dikeluarin Bank Syariah apa? eh, kemarin sih itu karena diskusi maksudnya Pak karena itu diminta Pak Taufik Oh, bukan karena bahwa olayer. Bukan karena dia olayer, oh enggak. bukan, kalau untuk outlier tuh Saya pertanyaan saya kan, perusahaannya bank. coba pertanyaan saya. Bank yang olayer yang kamu keluar itu bank mana? Kan kamu katamu ada olayer kemarin itu kamu keluarin banknya apa aja? Coba yang saya tanya jawab. Jangan kalau Bank Syariah bukan karena olayer bukan nggak termasuk jangan dijawab lah. Yang bank yang kamu keluarkan karena olayer itu bank apa aja? Ada ini Pak, ada Alobank. Kenapa ada keluar Alobank, kena olayer deh? iya yang kena outlier. Kalau Terus bank apa lagi? ada Bank Neo juga Pak, Bank Neo. Yang berapa Terus tuh? yang Ada berapa? kenapa Pak? Ada berapa banknya? Eh maaf ya Pak sebelumnya. Kalau untuk bank Ada berapa yang bank kamu keluarin kena lawyer itu kan Alo Bank semua begitu. Ada berapa buah bank ya kena Pak lawyer itu? sebentar. Kok kamu sebutkan dari nama itu Allah apa itu? Ada berapa bank itu? Ada Iya dua. Pak yang jadi saya tuh kalau outlier saya tuh cuma nulis aja Pak di bagian ini data saya gini. Jadi Nah sekarang emang saya tanya kamu olehnya gimana? Kamu hitung menentukan olehnya gimana? Menentukan olehnya gimana? cara outlier saya ini di Ifuse Apa? sebentar Pak. Cara menentukan olehnya gimana sih? Saya pengen tahu aja. Gimana kamu menentukan oleh itu?
Ini yang di outlier tuh ada Bank BCA. Terus yang kedua itu, Di bank BCA itu kamu hilangkan semua bank BCA kamu hilangkan. oh enggak Pak. Jadi kalau cara saya outlier itu bukannya satu satu bank yang nggak maksudnya dari 5 tahun itu Ah. ketika ada satu yang signifikan banget itu saya nggak ngapus semuanya. Kalau kalau Kamu ini hapusnya yang cara outlier saya, aja. Tahun yang outlier aja kamu hapus. Tahun outlier aja. iya yang di outlier tuh ini Pak, yang urutan pertama tuh kan Ya ada bank maksudnya BCA di dengar. tahun, Misalnya bank BCA itu misalnya ada 5 tahun. Tahun kedua ya outlier. Yang outlier itu kamu nolkan semua tuh. Tahun outlier nolkan semua. iya Pak. Ini Hah? NA itu maksudnya nol. Iya, kan udah kamu nolkan semua tahun itu aja kan. Berarti kamu kan Iya, data nggak balance tuh. Unbalance data namanya kan. Ngerti nggak? iya Pak. Kamu pakai data unbalance ya. Iya, Bukti unbalance mana? Regresi coba lihat. Regresinya kamu pakai unbalance nggak? Regresi kamu regress. ada unbalance nggak regresi? Coba buka efisien. Mana unbalance mana di sini? Unbalance mana? Oh itu unbalance observasi ya ya. Iya Pak, saya nih. Nah, bu BCA yang kamu kenapa oleh BCA itu? Kenapa oleh mana punya Karena datanya nggak normal Pak. Kalau nggak di outlier. data data normal itu maksudnya data BCA atau Iya, data variabel? jadi kalau misalnya nggak di outlier itu dia probability-nya untuk menguji normalitasnya nggak di atas 0,05. Kalau di bawah 0,5, di bawah 0,05 itu kan berarti kan dia nggak normal kan Pak untuk menguji Eh, eh, data-data eh. selanjutnya. Kamu menentukan olehnya gimana sih cara saya ingin tahu bagaimana cara menentukan itu layar gimana cara menentukan? Ini Jadi BCA olehnya gimana tuh? jadi pertama itu kan saya uji show dulu untuk tahu saya tuh termasuknya tuh fix fix effect atau random atau common. Terus habis itu lalu saya uji normalitas. Nah, uji normalitas itu Nah, saya harus kalau misalnya nih probability-nya dia nggak di bawah 0,05, nah, itu berarti data dia nggak normal. nah Berarti terus kan eh, ya kalau ya terlalu jadi normal saya gimana? saya harus eliminasi dulu, saya Nah, harus outlier dulu dengan cara olehnya cara kemana? outlier itu bentar Pak. Oh, itu oleh. Outliernya tuh kayak gini. Hmm. Saya, em, nih, saya Oh ini, lihat iya di iya bagian iya. ininya Iya. apa yang ya yang tertingginya atau gimana nya untuk saya hilangkan. Nah, kalau udah tahu Oh, yang kalau mana yang kamu harus gimana tertinggi dihilangkan mana itu kehilangan satu. terlalu hilang mana? Tertinggi itu. Kenapa, Pak? Yang tertinggi mana kamu hilang yang mana contoh? Ini kan banyak nih yang nggak oleh mana Iya, tuh? untuk hilanginnya tuh yang minimum atau enggak maksimum pilih salah satu. Saya ngerjainnya satu-satu, Pak. Jadi yang kan sebelum ini kan kan sebelum nilai Oh itu udah benar gambar kamu itu udah benar tuh. Cuman cara kamu menghilangkan itu dasarnya apa? ini kan ada nilai ini apa? Ada nilai maksimum, ada nilai minimumnya. Itu Nah, musim kita itu kamu lihat kurangi. Terus musimum eh, kamu pokoknya kalau misalnya saya udah eh, di atas 0,05, saya udah nggak outlier lagi. Berarti data saya udah normal, udah bisa untuk di uji selanjutnya, Pak. Gitu. begitu. Nah, saya tuh cara ngilanginnya itu saya tuh kan perhatiin dulu yang ini yang tertinggi tuh berapa. Misalnya ini maksimalnya dia paling tinggi itu 0,05.
0070. Nah, Nah, terus abis itu saya lihat yang minimumnya dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,0070. Terus saya lihat kan dia itu ada di perusahaan nomor 32 tahun 2019. Lalu saya di grupnya, di grup untuk yang data-data itu saya cari nomor 36, terus abis itu saya delete begitu terus sampai datanya normal. Jadi hasil data ini tuh emang udah hasil data yang udah bisa eh, untuk uji selanjutnya, Pak. Jadi jadi Bukopin nggak emang termasuk yang nggak, Bukopin termasuk yang tidak outlier, iya, Bukopin yang tadi yang nilai maksimal tadi tuh nggak nggak masuk di outlier. outlier, berarti berarti dia untuk apa untuk Bukopin mana tuh? normal itu Bukopin dia data mana? masuk, Pak. Bukopin. Bukopin itu mana di Kenapa, sini? Pak? Bukopin itu posisi di mana di Bukopin. sini? Bukopin Bukopin itu tadi yang 7, perusahaan nomor 7 tahun 2021 gitu, Pak. Jadi mungkin kalau menurut secara dilihat mungkin emang nilainya tinggi, tapi ketika diuji itu eh, dia tuh tidak perlu untuk di outlier, Pak. Kenapa? Makanya Ini ya kan Kak, ini kan nggak, ini kan data mentah. Outlier-nya di sini nggak bisa lihat kan di sini kan? Kenapa dia nggak masuk kenapa, outlier? Pak? Kenapa dia nggak masuk layar di sini sih kan bisa lihat nih, bukan ini datanya. Kenapa dia tidak termasuk layar maksudnya? Karena data saya udah normal, Pak. Kalau sebenarnya bisa di outlier lagi, cuman waktu itu kan saya kan saya ngerjainnya juga sambil diskusi ya sama teman-teman saya. Jadi kalau misalnya dia udah di atas 0,05 tuh berarti datanya udah normal, udah bisa untuk uji-uji selanjutnya. Kalau misalnya datanya dia masih di bawah 0,05, berarti saya harus outlier terus dan mungkin perusahaan Bukopin ini bisa hilang. Tapi ternyata perusahaan Bukopin yang tahun 2021 ini itu masih bisa termasuk dan data saya masih normal. Kamu Gitu, Pak. residualnya itu kan, kamu normalitas pakai residual kan soalnya kan? Iya, Pak. Residualnya. Residual kopi coba lihat tadi berapa residual kopi di gambar feed feed residual tadi mana? Gambar residual di mana? 7, 7. Di gambar tadi itu mana? Iya, Pak. Feednya. Mana buku kopi itu Ini, mana posisinya? Buku kopi itu di mana? Buku kopi itu di ini, mana posisinya? Buku kopi itu di mana? ini Pak. Dia ada di sini. Di mana? Di mana itu? Titik itu. 721 itu. Iya, yang 0,00158. Residualnya itu. Iya, Pak. Iyalah Kak. Kamu nggak, karena ekonometrikmu masih lemah, nggak bisa jelaskan, nggak ngerti juga kamu. Itu selalu nih. Kalau saya karena ekonometrik saya lebih jauh pengetahuan pada kamu, saya tahu yang mana harus berubah. Nggak, normalitas nggak hanya satu cara aja. Tapi kamu belum tahu ya. Iya, Nggak apa-apa. Ya udah gitu aja ya. iya, Pak. Jadi, Orang masih ada banyak ilmunya tuh ya. iya, Pak. Banyak ilmu harus itu. Yang jelas insting saya itu sebagai orang yang sudah banyak belajar ekonometrik, insting saya di situ. Ya, kamu kan nggak Oh, iya, ngerti. Pak. Susah, susah saya menjalin kamu. Kamu ngerti juga. Kamu yang kamu ungkapkan pengetahuan kamu aja yang sederhana itu. Ya. Karena kalau normalitas itu kalau yang sederhananya ada garis-garis ini, garis batas maksimum minimum gitu. Bukan maksimum yang data itunya, maksimum maksimum di sini ada maksimum minimumnya di sini. Maksimum itu Iya, Pak. dihitung dari eh, apa X-min ditambah 2 kali standar deviasi, ya itu maksimum. Kalau minimumnya eh, X-min dikurang dengan 2 kali standar deviasi minimum. Kalau data dia di bawah minimum itu berarti outlier, di atas itu outlier, itu caranya. Tapi kamu nggak pakai itu ya. Kamu lihat gambar, coba-coba aja, coba itu yang bahaya itu ya.
Ya udah itu aja ya. Ya, Itu aja. Berarti hasil kamu itu ya, sebenarnya bisa lebih bagus lagi kalau tahu caranya ya. ya, Pak. Itu caranya. Jadi sebenarnya itu nggak hasil real itu ya, hasil regresi kamu itu nggak real. Nggak mencerminkan fakta sebenarnya karena kelemahan ekonometrik kamu itu ya. Ya, Pak. Begini itu. Kalau saya sih masih bisa saya treatment itu ya. So, gitu aja ya kalau karena S1 sih. Ya. Ya, Pak. Jadi Karena gini, karena kalau dilihat itu data itu orang lihat bisa statistik tuh 0,67. Wah ini NPL tinggi banget. Ini penyebabnya karena sebagian besar NPL kan di bawah rata-rata 0,2, 0,3. Jadi nggak hanya semata-mata peristiwa normalitas itu, semata-mata itu aja. Ya, ya udah itu ya, aja Pak. ya. Udah gitu aja. Ya, udah ya. Siapa sih Ya, kamu close ini. Ya. Nanti ya, Bapak. nanti kalau kamu pingin apa yang eh, pingin ini apa yang bahasa nanti Senin ke kampus aja. Ya, Berarti saya tantangan bahasa aja ya, Pak. ya kampus aja. Karena karena nanti biasanya kalau mahasiswa saya kan kalau besok saya di rumah, nggak bisa kalau mungkin Ya, kamu ke rumah. Kalau mau tang basah besok ke rumah saya, tapi kalau enggak Senin. iya, Pak. Hmm. Nanti saya Senin ke kampus, Iya, Pak. iya, iya, iya. Iya, Pak. Udah ya. Oke, baik, Pak. Iya, Terima kasih ya, Pak. ya sama. Sekian koreksi. Iya, iya, iya. Seperti saya, terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi kamu wabarakatuh. foto dulu ya, jangan keluar dulu ya. Saya foto untuk bukti ya. Oh Ini iya, Pak. close, Oke, close, close, siap. close, close ini. Ini close. Nah, saya hitung ya 1, 3 ya. Senyum ya. Oke. 1, 2, 3. Sebentar, sebentar. Oh, gitu. 1, 1, 2, 3. Terus saya masukin dulu ke grup situ sebentar ya. Grupnya Ya, sebentar. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tunggu, 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 Assalamualaikum tunggu, tunggu. warahmatullahi Kita masukin dulu, tunggu. Masukin dulu nih. Mana tadi itu? Nanti. Gua cek di grupnya udah itu. Ya, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Ya, Bentar. sudah masuk, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak dan Terima Mbak. kasih banyak sama ya. Sama. Ya. Udah ya Mita ya. Ya, Ya, Bapak. silakan. Terima kasih. Kalau kamu keluar silakan. Kalau masih tetap silakan juga. Ya, Pak. Saya izin keluar ya, Pak. Ya, oke, oke. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Sparta, selamat Ya, oke malam. berikutnya siapa sih ini ya? Ya Pak, Nah, izin kamu share screen kemarin ya Pak. kemarin kau udah ujian sidang akhir ya? Iya, bukan sidang akhir Pak, sempro. Oh, pur sempro ya. Nah, sempro itu Ya, ada perbaikan sempro dari siapa? Bu menguji siapa aja? dari Pak Dik-Dik sama Bu Lediana. Pendidik apa didiknya? Kau buka lihat itunya. Udah kau Izin share screen ya Pak. udah kamu temukan Pak Didik sama situ siapa? Si Bu Vina. Lediana. Ya udah. Besok Bu Lediana, ya Pak, besok malam. Apa? Besok Berita acara malam mana via berita? Zoom sama Bu Lediana. Apa? Ini Pak, ini berita acaranya. Berita acara mana? Cuma Ini. nggak ada muncul sini. Saya Cuma, udah share screen ah, kok ini Pak. baru muncul. Kok berubah lagi nih? Ah, ini. Ya, Ini siapa nih? Bapak Didik, tambahkan referensi di Pak buku Dik-Dik. rekomendasi publik. Ya, Kedua, rekomendasi Bu Lydia Sumpina. Pak Didik cuma satu aja ya? ya Pak Dik-Dik cuma satu minta ditambahin di bab Oh 2 iya. dari buku akuntansi sektor publik Iya, sama iya. sama arahan dari Bu Lediana Pak yang poin 5 sama 6 bab 2 Apa? sama-sama nambahin. Coba suaranya kerasin, nggak kedengaran suaranya. Halo, Oh iya. halo Pak. Ya, jadi rekomendasi dari Pak Dik-Dik itu arahannya sama-sama arahan dari Bu Lediana yang poin 5 sama 6 Pak, nambahin dari buku Ya, di terus masing-masing udah poinnya. kamu bekerja kan udah? Udah Pak, ini Ya, Pak. udah kamu konsultasi sama Pak Didik sama Bu Lydia Sumpina. Sama Bu Lediana besok malam Pak, via Oh Zoom. besok. Oh, Iya, Pak Didik.
Kalau sama Pak Dik-Dik saya masih nanya waktunya, Pak. Oh iya. Pak Dik-Dik Nah, bisanya kapan? sama Bu Vina, apa yang kamu tanyakan saya? Itu buka lagi tadi, ya, apa berita acara tadi? Ini, Pak. Mana? Yang Bu Vina itu yang kamu tanyakan saya tentang apa? Supaya apa yang kamu tanya? Ini, Pak. em, kan di sini tuh teknik penarikan sampelnya tuh awalnya tuh saya purposive sampling. Cuman karena diambil semua sampelnya, jadi kata Bu Lediana bukan purposive sampling. Ya, Nah, pada saat saya ngumpulin semua datanya, ternyata nggak bisa diambil semua Pak sampelnya. Soalnya itu. ada 8 kabupaten yang nggak ada kelengkapan data laporannya Wah, Pak. kamu kemarin kok bilang semuanya? Iya, jadi saya bilang semuanya kan awalnya karena memang awalnya mau ambil sampel semuanya Pak. Enggak, bukan Cuman bukan di bab tigamu kemarin itu kamu purpose sampling. purposive sampling awalnya, makanya diminta direvisi sama Buliana jangan purposive sampling karena mau diambil semuanya. Kalau purposive sampling kan cuman sebagian ya Pak. Enggak, dengar dulu. Kamu purpose sampling itu syaratnya apa? Syaratnya kamu ambil purpose Apa sampling, syaratnya apa ya? Kriterianya apa ya? jadi berdasarkan apa sih sampel yang bisa diambil Pak berdasarkan Mana-mana ketentuan kriteria data yang ada. kriteria purpose sampling itu mana? Kriteriamu apa? Purpose sampling apa aja? Apa kriteria yang kamu ambil itu apa aja kriteria? Sebentar Pak. Ini Pak, menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan tertentu. Jadi awalnya itu saya pakai purposive sampling itu karena Nah, ngelihat pertimbangan dari tertentu penelitian terdahulunya, pertimbangan ya. tertentunya apa aja kriteria satu, apa, kedua, apa, ketiga, apa mana? Purpose sampling itu Di kriterianya apa? Satu apa, dua, tiga apa? saya di skripsi saya cuma ngasih keterangan gini aja, Pak. Mana? Jadi ini, Pak. Nah, itu kan teorinya. Iya, hanya Nah, teorinya saja, di Pak. soal kamu ini apa kriterianya apa? Misal sampling itu pertama contoh ya. Mm-mm. Sampling itu pertama tulisan yang Mm-mm. lengkap datanya. Yang kedua Iya, Pak. dukungannya cukup. Yang keempat tidak ada ini. Kelima apa itu? Kamu mana tuh? Iya, jadi nggak dicantumin di sininya. Jadi Makanya cuma kan sini. kalau Itu situlah apa aja syaratnya. Kriterianya gitu apa ya. aja? Tambah lagi itu. Oke, nah, saya Tambah tulis. lagi itu. Nah, karena kan kalau kan ditanya sama Bu Lediana, jadi kamu sampelnya diambil semua gak? Diambil semua Bu. Oh, kalau mau diambil semua berarti teknik penarikan sampelnya bukan purposive sampling, kata Bu Lediana. Dengar dulu. Ya, Kamu ngambil semuanya itu, berarti kamu nggak ada kriteria kan? Kamu ambil semua kan? Berarti iya, nggak ada kalau kriteria. purpose sampling itu ada kriterianya, ada syaratnya. Iya, Misal contoh makanya nih, minta. dengar dulu. Misal contoh di kelas itu ada gemuk, ada kurus. Nah, kalau pakai purpose sampling, syaratnya apa? Yang gemuk aja, ngerti nggak? Ada kamu Oh syaratkan iya, sampel ambil yang gemuk aja. Tapi kalau purpose sampling nggak ada kriterianya, berarti kamu bilang ambil semua, berarti biasa populasi dong. iya Pak. Nah, ini kamu purpose sampling, tapi nggak kamu jelaskan kriterianya apa? Makanya tanya boleh Diana. Kriterianya apa? Iya Pak. Ambil semua Bu, karena aku mau nggak jelas juga. Nah sekarang kriterianya apa? Kan tadi udah ada tuh data nggak lengkap, berarti nggak kamu ambil kan? Iya Pak. Ternyata pas saya kemarin habis sempro ngecek lagi datanya, ternyata ada yang gak lengkap datanya Pak di. Nah makanya di full sampling itu kamu syarat full sampling satu data lengkap itu Iya kriterianya. Pak. Coba Iya lagi Pak. itu. Kedua Oh, oke oke apalagi Pak. syaratnya. Syarat sampel kamu ambil itu apa syaratnya? Itu Apa? aja sih Pak. Jadi datanya nggak ada yang ada ya data yang nggak lengkap. Dengar dulu. Ya. Kamu ngambil data itu syaratnya apa? Satu, data harus lengkap. Yang kedua, apalagi tiga, itu butuh persampling namanya. Oh, oke. Ngerti nggak?
Ya ngerti Pak. Nah, itu maksudnya itu. Bukan berarti tiba-tiba nggak ada ini. Kamu jelaskan dulu di bab 3 itu kamu kriterianya apa. Ngerti nggak? Ngerti Pak. Misal contoh gini, kamu ada gemuk, ada kurus, ada yang nggak pakai baju. Di praktek Pak, ada nggak pakai baju Pak, nggak sambil pakai baju. Kamu sebutkan kriteria nggak pakai baju, nggak ada. Ya gimana sih? Nah, Sebutkan ya jadi Pak. kriterianya Bu Sampel itu yang pakai baju. Kalau nggak pakai Mm-mm. baju, nggak. Nggak kamu sebutkan tiba-tiba kamu ngomong, wah ternyata ada yang nggak pakai baju Pak. Berarti nggak bisa semuanya. Ya kamu kan nggak bilang gitu kan. Ah, Ngerti ya nggak? Pak, ya Pak. Ya Ngerti ngerti Pak. itu kamu. Ya Pak. Udah Nanti kamu saya balik ini itu. lagi. Beli. Ya Pak, Jadi saya. Jadi gini kamu kerjakan Mbak Pina, Bu, datanya ada syaratnya Bu, seperti ini. Itu syaratnya. Kalau dia nggak datang, Oh, saya ambil. Berarti benar semuanya kemungkinan ada nggak punya data lengkap Bu. Berarti nggak? oh ngerti Pak. Baik Pak. Nanti saya Atau jelaskan lagi di sini Pak kriterianya. apa aja kriterianya? Satu, dua, tiga apa aja? Data kemampuan itu apa kriterianya? Jadi kriterianya itu kalau saya tadi jadi kelengkapan laporan APBD desanya Pak dari tahun 2019 sampai 2022 ternyata ada 18 desa yang enggak Bukan, mencantumkan bukan. laporan APBD desa. Itu jangan kamu masukkan dulu dia tuh di teknik pengelolaan sampah jangan sebutkan dulu. Kalau kamu belum ke lapangan, Ya, itu sebutkan di bab 4 nanti itu. Kamu belum ke lapangan kan? ya, Please tahu aja eh, eh, de- apa populasi ada berapa kabupaten, mm, kecamatan, mau desa itu data yang mau diambil ya mengukur sampling syaratnya pertama data harus lengkap, kedua apalagi itu loh. Kamu kan belum tahu dari yang data lengkap mana belum tahu kan? belum Pak, belum tahu. Kita tahu aja di situ kriterianya apa. Ini ngerti nggak kamu di maksud saya ini? Ngerti nggak ini? Ya Pak, jadi dicari tahu dulu kriteria penarikan sampelnya gimana ya Pak? Ya kamu yang tahu kan? Yang mana Ya kamu kan, kamu mau sampel itu yang mana kriterianya? Kriterianya apa? Sebutkan sini. Coba lihat dari iya, deskripsi yang lain deh. Misalnya deskripsi misalnya data Go Public 321 ya. Di jumlah ini diambil beberapa sampling yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Satu, laporan keuangan lengkap. Yang kedua, iya, tidak pernah rugi. Yang ketiga, apa, empat, lima, apa. Kamu yang tahu yang mana. Ya. iya Pak. Saya, Atau kamu ambil yang industri manufaktur aja. Ya. Tidak semua ada peluang coba yang manufaktur ambil satu perusahaan manufaktur, kedua apa, ketiga apa. Nanti nggak? Itu misalnya perusahaan yang listing sebelum tahun itu. Kalau listingnya baru, misalnya datamu 2020 sampai 2010, 2020 sampai 2004. Nah, ya, saatnya pertama data lengkap, yang kedua listing sebelum 2020 gitu ya. Ngerti nggak? Contoh seperti itu. Ya, itu nama baik Pak. persempil ada kriterianya ke data kamu ambil itu ngerti nggak? Iya Pak. Bukan berarti wah bisa bisa di di study sampel itu harus tahu perusahaan publik 321 buah. Dari jumlah itu yang monofilin sekian buah. Di jumlah itu yang data lengkap sekian. Itu belum tuh. Itu udah observasi kamu itu. Hmm, Itu berempat tuh kasih tahu tuh. Baca dong skripsi yang lain tuh. Baca dah. Ya. ya Pak, saya Kalau nanti di bab cari 3 tahu kasih lagi tahu. Pak. Bab 3 itu Pak yang lengkap sekian nggak lengkap. Nah, itu di bab 4 kalau kamu ke lapangan kan. Kamu belum ke lapangan kamu. Berarti nggak? Iya Pak. Sebelum ke lapangan itu kamu tentukan dulu apa kriterianya. Sampai kamu ambil itu apa. Ada kriterianya itu purpose sampling namanya. Baik Pak. Berarti nggak? Ngerti Pak. Ini kamu di dalam penjelasan itu seolah kamu menceritakan populasi, seolah kamu ambil semua. Iyalah, aku ambil semua, kamu sampling kan ada kriteria. Iya Pak. Jadi Iya, kesannya diambil semua kan, kesannya gitu kan? iya Pak. Makanya, udah aku rubah lagi tuh, apalagi tuh, mau tanya. Ya baik Pak. Itu sih Pak. Udah kamu kerjaannya ya. Kak, saya besok mau Zoom sama Bu Lediana mau konfirmasi lagi, mau saya laporin hasil revisian saya Pak dari semua poinnya.
Jadi kamu ngerti nggak? Coba ulang apa maksudnya? Maksud saya itu apa? Ulang. Apa maksudnya? Iya, jadi gimana Pak? Ulang lagi apa maksudnya? Yang dia maksud itu apa? Coba ulang lagi itu. Ya, Ulang. jadi kan saya itu tadinya ngejelas harusnya bukan purposive sampling, teknik penarikan sampelnya karena kan awalnya mau diambil semua. Jadi saya harus cari tahu lagi poin-poin kriteria yang mau saya ambil, Pak, dari penarikan sampelnya. Kriteria penarikan sampelnya saya harus cari tahu lagi. Jadi saya mau coba lihat-lihat lagi dari beberapa jurnal, Pak. Jangan seperti itu kamu jelaskan. Kalau di situ jelaskan nanti si si apa si Vina itu nggak mau sampling populasi kamu suruhnya itu. Ngerti nggak? Iya, saya disuruhnya populasi, Pak. Nah, terus gimana? Kamu mau populasi apa enggak? Mau, Pak. Iya, Pak. Makanya saya mau konfirmasi lagi Mau ke Bapak. populasi kamu mau populasi. Kamu populasi itu sampling harusnya. Jadi, iya Pak, jadi saya tuh bingung Pak. Sebenarnya tuh sampel saya tuh Astagfirullahaladzim. purposive sampling atau populasi karena ternyata pas saya cek itu ada data yang gak lengkap, jadi gak bisa diambil Astagfirullah. semua. Berarti kamu nggak ngerti yang saya maksud itu ya? Nggak ngerti kamu maksud itu. Eh, kamu Iya Pak? nggak ngerti kamu saya maksud itu. Bab, bab 2 itu, bab 3 itu artinya kamu jelaskan di bab 3. Kamu belum ke lapangan. Oh, iya, belum Pak. Kamu bilang bilang aja ini purpose sampling dengan kriteria apa Oh, sampelnya. Satu apa. Tapi sebelum kamu cerita dulu di apa di kabupaten ya, kabupaten ya. kabupaten Pak. Kecamatan kabupaten. Pro- provinsi Oh, Jawa Barat di provinsi. sini. Iya, Oh, provinsi Jawa Barat. provinsi itu ada berapa kabupaten, ada berapa kecamatan. Laporan keuangan itu untuk kecamatan. Tapi nanti laporan keuangan itu tentu saja ada batasannya, kriterianya apa. Menggunakan sampling apa. Satu harus lengkap, kedua apa. Itu. Jadi Iya kamu Pak. sampling asal lengkap aja. Kenapa Oh, oke. mesti lengkap? Karena ada berapa nggak lengkap, Bu. Kemungkinannya gitu. Kemungkinan kamu belum ke lapang lagi itu. Kasih tahu aja. Iya, iya Pak. Jadi baru kemungkinan ya Pak. Enggak, kok jangan sebutkan di kemungkinan di kriteria itu. Ah, gimana sih? Kriteria itu kamu isi tahu. Satu, data harus lengkap. Dua, Iya, ini dua itu. Kalau tanya Bu Lena, kenapa harus data lengkap? Penjelasan kamu di luar itu. Mungkin ada nggak lengkap juga, Bu. Kemungkinan ada lengkap. Ya. Ngerti nggak? Sampling itu. Bukan berarti kamu, Bu. Tadi kamu bisa pakai sampling. Ternyata data dengan lengkap itu populasi. Kok bingung dong kamu? Aduh, gimana sih? Kamu gimana sih? Pusing saya lihat kamu ini. Ngerti nggak? iya Pak. Maaf Pak. Coba ulang lagi. Maksud saya apa itu? Ulang lagi maksud saya apa? Jadi kan saya belum turun ke lapangan baru di bab 3. Jadi nanti diterangin aja dulu pakai teknik populasi dengan beberapa kriteria Bukan itu, itu Pak. menjaga Bu Ledena. Bu Ledena gini. Bu, saya itu kan eh, eh, di di Pulau ada kabupaten, kabupaten ada berapa kecamatan, istilahnya segitu. Nah, Iya. di situ saya dari beberapa kabupaten itu saya nanti saya pilih Bu, nama full sampling. Mau pilih apa? Ada kriterianya, satu ini, dua ini, tiga ini. Kemungkinan nggak semuanya. Ngerti nggak? Oh iya, Pak. Itu full sampling itu. Tapi karena di penjelasan full sampling kamu jelaskan kriteria satu, dua, tiga, berarti seolah ambil semua, nggak ada penjelasan mana. Ya, ditambahin penjelasannya Ngerti ya, Pak. nggak? Iya, Pak. Coba ulang lagi. Jadi itu penjelasan kemudian dan final itu. Jangan kamu bingung. Bingung nggak jelas juga tuh. Ya. Iya, Pak. Tahu dia Bu, saya ini Bu ke provinsi dan sekarang kabupaten, Iya. kecamatan. Iya. Nah, sampel saya itu Bu ada kriterianya. Nama purpose sampling apa kriteria satu, dua, tiga, empat. Kenapa kriteria itu? Kamu jelaskan kenapa satu, kedua, kenapa itu jelaskan Bu Vina. Iya, baik, Pak. Nanti sampel sampai saya bisa kriteria ini Bu. Kalau nggak cerita nggak saya ambil gitu. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ada berapa yang saya kriteria? Ah belum Bu. Nanti saya lihat nanti. Kan belum saya ke lapangan. Ngerti nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan kamu jawab juga. Oh ya Bu ada 10. Cilaka. Kamu belum belum ke lapangan udah kamu ceritakan kondisi. Kamu belum tahu kan? Iya, Pak. Belum tahu kan? Belum, Pak. Iya ngapain kamu bilang ada sekian-sekian?
Jangan Iya, kasih Pak. tahu ya sesungguhnya. Bilang aja Bu. Jadi kalau sampel kriteria ya saya ambil, kalau enggak. Karena dari penjelasan dari beberapa itu ada kemungkinan data belum lengkap, yang udah lengkap. Saya nggak tahu Bu mana lengkap itu. Tapi kata pegawai itu ada nggak lengkap katanya. Tapi yang mana lengkap saya belum ke lapangan kan Bu, ya bilang gitu. Iya, Nanti nggak? iya, Pak. Itu jelasin ke Pina gitu besok. Iya, baik, Jangan Pak. Pina Besok. bingung, bingung juga. Kalau saya nggak akan bingung. Kalau masih bingung saya lurusin. Iya, Pak. Takutnya Pina itu dia bingung, kau bingung juga parah tuh ya. Akhirnya disarankan yang nggak mungkin kamu kerjakan, ngerti nggak? Iya, ngerti, Pak. Maka kamu bingung, dia bingung, akhirnya disarankan, udah kamu kerjain ini, padahal nggak bisa kamu kerjakan tuh. Khawatirnya itu, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Apalagi mau tanya? Sama ini, Pak. Kan waktu itu di sini rumus regresinya menggunakan lin kata Bu Ladiana tuh. Karena sebentar Pak saya Maksudnya apa itu maksudnya? Apa maksudnya kau tanya? Ulang lagi, sebentar kamu Pak nggak saya gitu buka jelas dulu suaranya. ini. Suara kamu nggak gitu jelas. Ini karena aku pakai headset Halo ini. Pak. Karena kamu pakai Halo, headset nggak jelas halo suara, Pak. suaramu nggak jelas, putus-putus suaranya. Coba headsetnya buka deh, headset buka. Jelas gak Pak ini Pak? Hah? Jelas Handsetmu gak ini kamu Pak? aja dibuka. Handset kamu coba dibuka, putus-putus. Handsetmu dibuka, jangan pakai handset. Coba jangan pakai handset deh. Halo, ini saya Ah, udah buka headsetnya Pak. baru jelas tuh, baru aja nggak putus-putus. Udah, nggak pakai handset deh. Pak. Nggak ngerti, susah banget Sama mau ini Pak. sukses. Nah, Kan ini Bu Diana minta update waket 1 sama waket 3 ya pada di dalam kata pengantar. itu kamu Tapi cari, pas itu kamu cari aja lah informasi, cari aja tanya ke bagian akademik, ngapain tuh? Usaha ya Pak, konsultasi masalah. saya Ya, udah nggak usah tanya ke konsultasi masalah, kamu cari aja lah, itu masa konsultasi juga masalah, cari aja lah yang benar. saya udah tanya ke akademik. Jadi di kata pengantar saya itu udah sesuai Pak. Jadi saya gak revisi lagi Ya, kata Vina pengantar sudah saya PC apa? karena Sudah PC jadi Vina? kata Bu iya kata Bu Pina di kata pengantar saya waket 1 sama waket 3-nya revisi sesuai yang terupdate katanya gitu Pak. Tapi pas saya udah tanyain ke Bu Wulan akademik Pak, udah sesuai kok Pak yang di kata pengantar saya Pak. Nggak tahu saya. Saya pertama tadi kamu bikin kayak ini juga. Tadi gini juga bikin. Iya Tadi Pak, bikin, gini tadi bikin juga. ini juga. Iya ini gini Pak, nggak belum ada yang saya ubah. Dia tak kasih tahu aja Vina bisa. Kasih tahu dia aja. Oh iya Pak. Itu nggak usah Udah tanya, itu sih tanya ke Vina Pak. aja lah. Itu tanya ke Vina aja. Apa Pak? Tanya ke Vina aja, kok tanya ke saya sih. Nggak perlu mas saya itu. Ya, Iya apalagi itu. Pak. Iya Itu Pak. urusan Iya kamu Pak. sama Vina. Saya Apa, mau bimbingan sama Bu Pina. ya, apalagi bu tanya, apalagi Iya itu. baik Pak. Nggak ada lagi, nggak. Udah, udah sih Pak itu Pak. Udah itu aja. Iya. Besok saya bimbingan sama Bu Pina. Kalau sama Pak Dikdik saya belum tahu sih Pak. Saya masih nanyain jadwal Pak Dikdik bisanya kapan. Udah dijawabnya belum? Belum. Belum Pak. Saya masih nanya Pak. Udah kamu WA dia. Sudah Pak. Sudah saya Tapi WA Pak. belum dijawabnya. Ini Pak. Sebentar saya tunjukin chatnya. Enggak, udah dijawabnya belum? Oh Kamu udah chat dia, nggak usah tunjuk ke saya. Kamu jadi udah chat, nggak usah tunjuk ke chat lah. Kamu udah chat sudah dia. Pak. Itu udah dijawabnya belum? Sudah saya chat. Saya bilang Pak. Iya, Udah Pak. maksudnya Jadi kamu, saya tanya aja nggak usah kamu tunjukin, ngapain kamu tunjukin chat ke saya? Nggak usah tunjukin ke saya, ngapain tunjukin? Tutup aja, tutup aja. jadwal bimbingan jadwal Tutup aja nih. bimbingan Bapak kapan kata Pak Tutup aja, udah nggak usah tunjukin ke saya. Chat nggak usah tunjukin ke saya, tutup aja. Nah, saya tanya, kamu udah chat dia, sudah Pak udah dijawabnya belum? kata Pak Dikdik tinggal kerjakan tidak usah bimbingan lagi jadi mungkin Pak Dikdik salah paham sama maksud saya Pak mungkin Pak Dikdik nangkepnya saya mau bimbingan terkait revisian yang sebelumnya saya itu udah maksud Pak Dikdik nangkepnya saya belum revisi padahal saya udah revisi jadi saya mau mengonfirmasi ulang apakah udah sesuai atau belum Pak jadi saya udah jelaskan kembali jadi saya masih nunggu lagi. Jadi gini kata Badi kan suruh revisi aja. Katanya suruh revisi aja sesuai arahan saya Itu katanya udah gitu. kamu revisi. Udah Pak, udah saya Udah kamu revisi. kirim.
Belum saya kirim. Jadi Kan saya mau nanyain dikirim dulu aja jadwalnya. dikirim aja kamu tanya lagi dikirim aja dia. Kamu yang nggak benar. Jadi kalau udah gitu katanya kamu kirim aja ke emailnya. Habis dia mau kirim, kasih tahu dia, Pak, saya udah email, Pak, udah serubah, udah saya email ke Bapak, itu aja. Tanya apa lagi? Oh iya, baik Pak. Kamu nggak Baik ngerti Pak. maksud Didik kan dibilangnya kan, udah kamu ngusah konsultasi sama saya, koreksi aja. Berarti suruh kirim, saya koreksi, kamu kirim ke dia email. Iya Pak. Sudah di email, WA dia, Pak, udah saya email. Udah gitu, ngapain kamu nunggu kapan dia bisa? Iya baik Pak. Kan dia nggak Nanti minta saya kirim. Kan dia nggak minta kamu konsultasi dia. Kok kamu nunggu bisa sampai kiamat akan ada jawabannya. Kamu tunggu sampai dia bisa. Udah ada Iya. jawabannya itu. Jawabannya itu artinya kamu nanti udah selesai koreksi langsung ke email dia. Kamu bukan menunggu kapan dia bisa konsultasi. Aduh, sampai kiamat nggak selesai. Iya Nanti Pak, nggak nanti saya kirim Pak. Iya, kamu salah salah banget gimana sih? Iya Kan baik Pak. ngapain di PD mana ya saya nunggu dia Pak kapan dia bisa. Loh, tunggu kalau bisa, memang email kamu deh, memang WA kamu dijawabnya, udah jawabnya apa? Jawabnya, udah koreksi aja, nggak usah konsultasi sama saya lagi. Berarti artinya kan kamu udah koreksi langsung ke email dia, habis email kamu kasih tahu dia bahwasanya Pak udah saya email Pak. Bukan berarti kamu nunggu dia kapan konsultasi sampai kiamat nggak bisa kamu tungguin itu nggak dijawabnya itu apalagi itu, ngerti nggak? Iya baik Pak. Coba baca lagi email, maksudnya baca lagi, coba baca lagi itu apa? Baca lagi terakhir jawabannya apa? Baca lagi. Sebentar Pak. Baca lagi apa maksudnya? Jangan tunjuk saya, kamu baca aja. Ya tunjuk ke saya Iya ini. iya. Sebentar Pak. Apa artinya? Iya kan kata Pak Sparta, maaf Pak, kata Pak Dikdik, skripsinya sesuai arahan Sempro, bereskan saja kerjakan. Terus saya, oh Pak saya kirim draft skripsi yang telah saya revisi bersama berita acara yang memerlukan tanda Bapak lewat email ya Pak. Iya kata Pak Dikdik kirim lewat email POM-nya, POM Nah, PDF-nya. itu artinya apa tuh? Iya jadi saya harus kirimkan lewat email aja Pak, nggak perlu Jadi konsultasi lagi. kan Katri kamu kamu kan artinya ngapain kamu nunggu konsultasi dia? Kan nggak perlu lagi kan? Iya Pak. Aduh, mana sih kamu nih? Kamu kalau kerja nih gimana sih? Kalau masa kamu harus nunggu lagi konsultasi, padahal nggak Aduh, gimana kamu? Kalau kerja gitu, Kakak, saya baru dapat jawabannya pas ini Pak. Tadi pas sebelum saya apa sih masuk Zoom Bapak tuh saya belum dapat jawabannya. Kirim oh saja gitu, lewat email ya Pak. udah. Ternyata pas Berarti kamu saya nggak usah lihat sekarang gitu. dapat jawabannya. Berarti nggak usah kamu nunggu lagi Ya, ya. udah. Iya Pak, sekarang Nunggu udah konsultasi dapat lagi, jawabannya. Iya Pak. ya. Iya Pak. Berarti hari itu jawaban saya itu nunggu jawaban pendidik, Pak, bukan nunggu jadwal kapan dia bisa. Itu kamu kasih tahu saya. Oh, oke Pak. Jadi kamu gimana sih nggak komunikatif mana? Jadi gue tanya gimana Pak Dik? Ya Pak, saya udah email, tapi belum dijawabnya sekarang. Itu udah cukup. Ngapain kamu tambah-tambahkan lagi? Saya nunggu konsultasi lagi, Pak. Itu aja belum jawab, Pak. Belum bisa saya itu nggak mau dapain lagi, nggak tahu saya. Itu udah email ke dia, udah WA ke dia, tapi jawabannya belum ada sampai sekarang, Pak. Saya nggak tahu nih kapan apa yang harus dilakukan gitu ya. Ngerti nggak? Iya Pak. Itu. Itu caranya itu, bukan menunggu jawaban dia, bukan menunggu konsultasi. Ya itu apalagi itu katanya, apalagi. Sudah Pak. Dah. Udah Ya Pak. betul 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 ya. Iya Betul Pak. lagi. Betul mana nih? Oke. Senyum senyum dong, senyum. Ya. Senyum. Senyum, senyum jangan terpaksa kecut itu. Ini lepasnya Iya Pak. pelan. Satu, dua, tiga ya. Sebentar ya. Iya Pak. Sebentar, Makasih ya Pak. sebentar lu saya pikirin dulu deh. Sebentar lu. Oh, baik Pak. Ya, lihat udah masuk belum? Udah ada masuk Pak. Udah ada Udah ya. masuk. Sampai ketemu lagi ya. Iya Pak, makasih Ya, ya Pak. ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.